Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Nur Digital Channel. Kali ini kita tidak akan membahas tutorial, tapi saya hanya ingin sharing pengalaman pribadi saya sendiri. Sebelumnya karena masih Syawal, ada suasana Ramadan, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin atas salah kata dan ucapan. Nah, di sini saya akan bercerita bagaimana awal mula saya membuka usaha percetakan, mulai dari 0 sampai sekarang gitu ya. Ya, semoga dengan pengalaman saya bisa menambah wawasan bagi teman-teman yang mau membuka usaha percetakan seperti saya dan kawan-kawan yang sudah memulai. Nah, baik, kita mulai, kita langsung ke layar. Oke, di sini maaf ya, sedikit batuk. Di sini kita beri judul persiapan membuka usaha percetakan. Nah, sebenarnya tidak hanya percetakan, tapi segala usaha gitu ya. Ini yang terfokus dalam percetakan itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, nomor satu adalah tekad dan niat. Nah, dimana saat kita terfikirkan usaha apa ya gitu, usaha percetakan. Nah, saat kita terfikirkan usaha percetakan, nah kita bangun niat kita untuk memulai usaha itu. Jangan hanya untuk di pikiran di otak saja gitu ya. Kalau cuma di otak saja nanti nggak jalan. Seperti kata pepatah, kalau mimpi itu lebih baik dengan mata terbuka daripada mata tertutup gitu ya. Nah, saat tekad kita untuk membuka usaha percetakan sudah ada, tekadnya kuat, niatnya kuat. Nah, yang nomor 2, tentukan fokus bisnis percetakan bidang apa. Nah, teman-teman semuanya, calon pengusaha ataupun yang sudah jadi pengusaha, fokus bisnis ini sangatlah penting. Gimana ya? Kalau tidak fokus, nanti di tengah-tengah jalan itu akan belok bisnisnya, tidak sesuai target gitu ya. Tidak sesuai target, kita mau ke lurus gitu ya, tapi karena ada sesuatu, kita lihat, wah orang ini sukses di sini, nah kita ikutan ke sana. Nah, seperti itu juga pernah saya rasakan. Jadi pengalaman pribadi seperti itu. Jadi tentukan fokus bisnis. Dalam bidang percetakan itu ada banyak sekali macam-macam percetakan. Ada kita sebutkan saja foto studio seperti cetak nota, cetak undangan, banner. Nah, fokus ini sangat penting karena apa? Nanti menentukan kemana bisnis kita ini akan dijalankan, gitu ya. Sebutkan saja untuk awal yang mudah-mudah itu adalah cetak foto studio atau foto kilat. Itu adalah
jenis bisnis percetakan yang paling mudah yang bisa dijalanin oleh orang awam. Tentunya pada dasarnya kita harus menguasai, bukan menguasai, kita bisa saja ya mengenal apa itu Corel dan Photoshop. Itu sangat penting. Oke, setelah menentukan bisnis, yang ketiga tentukan lokasi dan pasar. Nah, dalam menentukan lokasi dan pasar ini ada dua golongan ya. Ada lokasi fisik yang kita bisa sebutkan lapak, ruko, kios atau sebagainya yang bisa kita jadikan lokasi kita. Dan pasar pun juga di sekitar situ. Ada juga yang di dunia maya atau sebut saja bisnis online. Nah, di bisnis online ini kita sedikit lebih luas jaringannya. Jadi kita bisa merambah media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, TikTok ataupun media sosial lainnya yang bisa kita jadikan tempat promosi ataupun mencari pasar yang sesuai dengan bisnis kita gitu ya. Nah, yang keempat ini siapkan modal. Nah, modal awal setiap percetakan itu adalah melangkah. Kita mau nggak kita bergerak. Nah, itu adalah modal, itu modal besar, itu mengawali usaha kita. Itu adalah modal pertama kita. Kalau kita sudah mau bergerak, nah yang kedua kita siapkan seperangkat PC. Saya awal dulu seperangkat PC dan juga satu buah printer Canon P2007 atau berapa itu, printer Canon yang harganya 600.000 dan juga PC, itu saja. Nah, itu untuk cetak foto. Nanti lama kelamaan kita bisa menambahkan lagi printer Epson atau printer laser sesuai kebutuhan teman-teman. Untuk yang bisnisnya di bidang percetakan foto studio, nah kita awal-awal mula bisa menggunakan HP yang kameranya sekarang sudah bagus-bagus ya, tidak kalah dengan kamera. Jadi kita bisa menggunakan HP untuk modal awal kita. Nanti sesuai dengan berjalannya bisnis, berkembangnya bisnis, kita bisa membeli kamera, membeli alat-alat foto kilat dan sebagainya. Setelah modal, kita tetapkan harga jual. Nah, harga jual ini penting ya. Soalnya apa? Kalau kita jual terlalu murah, kita akan menghancurkan harga pasar dan juga kita akan merasa capek doang gitu loh. Soalnya apa? Pelanggan kita tidak akan ke kita karena harga kita murah, dan pelanggan tidak akan menjauh dari pesaing kita karena harga pesaing mahal. Bukan karena itu, tapi karena setiap usaha itu punya rezekinya masing-masing gitu ya. Jadi harga ini sesuaikan dengan harga pasar kota kalian masing-masing. Selanjutnya promosi. Promosi ini sangat mudah. Promosi ini bisa kita lakukan dengan gratis, bisa juga dengan berbayar. Nah, tentunya dengan gratis kita bisa memanfaatkan media sosial kita, Facebook, Instagram,
YouTube atau sebagainya untuk media promosi gratis. Untuk berbayar kita bisa cetak cetak lembaran, cetak stiker atau apapun yang bisa kita gunakan buat promosi. Next, selanjutnya tetap konsisten. Apapun bisnisnya, itu kita harus tetap konsisten. Entah itu nanti laba ataupun rugi, entah kita sepi, ramai, atau ada bisnis lain yang memikat gitu ya. Tapi kita harus tetap konsisten, tetap fokus pada bisnis kita. Pada awal bisnis. Nah, kesimpulannya di sini. Dalam usaha apapun, termasuk usaha percetakan, Anda diharuskan mengelola dan merencanakan semua hal dalam bisnis tersebut secara matang. Dengan perencanaan yang matang itu akan memudahkan dalam memulai dan mengembangkan bisnis, termasuk jika Anda mengalami masalah pada usaha Anda. Sekian dulu pengalaman kita. Next, berbagi pengalaman di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.